Teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Belajar dalam pandangan humanistik. Teori belajar humanistik memandang bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori humanistik bersifat lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian-kajian psikologi belajar. Teori humanistik lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar. Pandangan Abraham Maslow tentang kepribadian humanistik. Individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Hierarki kebutuhan mulai dari paling rendah sampai yang paling tinggi. Hierarki kebutuhan menurut Maslow yaitu kebutuhan fisiologis dasar seperti makan dan minum, kebutuhan akan rasa aman dan tentram, rasa seperti terhindar dari rasa kriminalitas, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, bagaimana rasanya dianggap di komunitas sosial, kebutuhan dihargai, rasa bagaimana dibutuhkan untuk kepercayaan dan tanggung jawab dari orang lain. Menurut Roger, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Roger membedakan dua ciri belajar, yaitu belajar yang bermakna dan belajar yang tidak bermakna. Belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Dan belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Pandangan Cobb terhadap belajar. Menurut Cobb, tahapan belajar ada 4. Yang pertama, pengalaman konkret. Yang kedua ada pengalaman aktif dan reflektif. Yang ketiga ada konseptualisasi. Dan yang terakhir ada eksperimen aktif. Pandangan Honey dan Mumford terhadap belajar. Honey dan Mumford membuat penggolongan siswa. Menurut mereka, ada 4 macam atau tipe siswa, yakni aktivis, yang kedua ada reflektor, yang ketiga ada teoris, yang keempat ada pragmatis. Pandangan Habermas terhadap belajar. Belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Ada 3 macam belajar menurut Habermas. Yang pertama ada belajar teknis, yang kedua ada belajar praktis, yang ketiga ada belajar emantisipatoris. Pandangan Bloom dan Caldwell. 3 ranah yang harus dikuasai siswa yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif meliputi
Yang pertama ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Lalu, ranah afektif meliputi penerimaan, partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, dan ada pembentukan pola hidup. Pandangan Arthur W. Combs dalam belajar. Combs melukiskan bahwa persepsi diri dan dunia seseorang itu seperti dua lingkaran. Yang pertama ada yang besar dan ada yang kecil, yang bertitik pusat satu. Lingkaran besar adalah persepsi dunia dan lingkaran kecil adalah persepsi diri. Semakin jauh peristiwa-peristiwa dari persepsi diri, makin berkurang pengaruhnya terhadap perilaku. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai cara belajar alami. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. C. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai diri. D. Belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberikan hasil yang mendalam. F. Kepercayaan pada diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Yang terakhir, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Lalu yang terakhir, aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri.